Kemudian ketika saya menjawab, saya adalah seorang student, mereka begitu excited. Student, duduk dekat mana? Hana, 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 Hana. Dengan wajah yang penuh dengan senyuman. Dan itu akan kalian sering temukan di sini. Sebagai seorang student. Pengalaman Pak C itu tanya tentang saya jawab saya adalah seorang student. Ditanya, ambil course apa? Ambil course Quran Sunnah di sini. Ketika Pak C itu tahu saya adalah seorang student, langsung dia ambil tas, keluarkan uang 50 ringgit. Ini, 50 ringgit. Sebab apa? Sebab saya adalah seorang student. Saya tolak berkali-kali, tak payah. Langsung tetap dipaksa. Akhirnya saya terima 50 ringgit. Lumayan. Dan apakah betul di Malaysia pelajar atau student itu betul-betul dihargai oleh warga Malaysia? Kalau di Malaysia, kalau Anda ingin melatih kemampuan bahasa Inggrisnya, silakan Anda berbicara bahasa Inggris. Tidak akan yang menjudge kalian, tidak akan yang ngatain kalian, malah Anda akan diapresiasi di sana. Aku ngira ini tuh salah turun kota apa gimana. Ini masih Malaysia kan? Tapi kok sepi banget ya. Jalanannya kelewat lebar, gedungnya pada simetris, tapi orangnya kok dikit. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan saya, Mr. Bas. Apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat, dan dimurahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Saudara, kali ini saya kembali mereact beberapa video rekomendasi dari subscriber ya. Ada 2 atau 3 video yang nanti akan saya react. Ya, salah satunya tentang warga Indonesia yang ada di Malaysia menceritakan pengalamannya. Jadi dia ini adalah orang Indonesia yang belajar, yang kuliah ke Malaysia. Dia menceritakan betapa orang Malaysia itu menghargai pelajar atau student. Sampai-sampai si pelajar Indonesia ini dikasih duit oleh warga Malaysia ketika tahu bahwa si orang Indonesia ini adalah pelajar atau student asal Indonesia. Dan apakah betul di Malaysia pelajar atau student itu betul-betul dihargai oleh warga Malaysia? Ataukah hanya kebetulan saja orang Indonesia ini mengalami hal yang sangat merasa dihargai? Ya. Dan nanti juga ada video orang Indonesia yang pergi ke Malaysia, tepatnya di Putrajaya, dan dia tuh shock, ya heran. Jalannya selebar ini, sebagus ini, tetapi tidak ramai orangnya, begitu. Itu yang membuat dia shock dan tertanya-tanya. Nanti kita akan tonton videonya bersama-sama. Dan nanti juga ada satu video lagi, video berbuka puasa di Kuala Lumpur, lebih tepatnya di Dataran Merdeka. Nanti ada sedikit penceritaan di situ ya. Kita nanti akan tonton videonya bersama-sama. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita tonton videonya bersama-sama. Kita mulai dari cerita dari pelajar asal Indonesia di Malaysia yang merasa sangat dihargai oleh warga lokal Malaysia. Ya, pelajar asal Indonesia ini adalah Kadam Siddiq, seorang influencer dari Indonesia yang kuliah di Malaysia. Dan ternyata dia ini adalah orang Madura, ya sesuku dengan saya. Tapi bedanya, saya ke Malaysia dulu bekerja dan si Kadam Siddiq ini ke Malaysia untuk belajar. Oke, mari kita tonton videonya bersama-sama. 1 tahun di Malaysia, inilah yang saya rasakan sebagai mahasiswa Indonesia. Disclaimer, ini semua subjektif berdasarkan pengalaman pribadi sahaja. Yang pertama, privilege sebagai student, sebagai penuntut ilmu, sangatlah tinggi sekali di sini. Penuntut ilmu sangatlah dihargai. Saya punya beberapa pengalaman. Di antaranya yang pertama, saya pernah naik Grab beberapa kali, bukan 1 kali. Ketika drivernya itu bertanya kepada saya, dari mana? Saya bilang dari Indonesia. Kemudian mereka bertanya, buat apa? Dengan wajah yang biasa-biasa saja. Kemudian ketika saya menjawab, saya adalah seorang student, mereka begitu excited. Student, duduk dekat mana? Hana, 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 Hana. Dengan wajah yang penuh dengan senyuman. Dan itu akan kalian sering temukan di sini sebagai seorang student. Pengalaman selanjutnya ketika saya dikejar oleh polis disebabkan overspeed. My fault, tak boleh ditiru. I'm so sorry guys. Waktu itu saya drive dari KL menuju Johor dalam perjalanan sekitar 3-4 jam. Dan disebabkan ada overspeed, polis kejar saya. Saya tak notice sehingga saya jalan terus. Ketika saya notice, saya minggir dan polisi itu datang dengan wajah yang begitu garangnya luar biasa. Paspor. Langsung minta paspor, tak tanya license, dan langsung tahu saya bukan orang Malaysia. I don't know why. Saya pun cakap, saya tak bawa paspor, saya student, saya hanya bawa Nija. Bisa dibilang, saya gak perlu bawa paspor kemana-mana, saya cukup bawa ini. Ini dari immigration. Dan ketika polis itu ambil kartu ini lalu baca, lalu tahu saya student, polis itu langsung berubah. Dari yang begitu garang, langsung berubah macam Hello Kitty. Baik sangat. Kok bisa ya? Oh, student mana? UAE, duduk kat mana? Berapa lama? Tanya semua. Langsung jadi bijak sangat, jadi happy sangat. Dari yang awalnya, paspor, langsung, hai. Saya yang awalnya, duk. Itu langsung berubah jadi, oh ya,
Ya ujung-ujungnya tetap kena saman, tetap kena tilang. 150 ringgit langsung bayar di website, tak payah proses panjang. Ya, soal kesalahan Kejadian tidak selanjutnya boleh ketika saya ditoleransi perjalanan ya. dari Terengganu menuju KL guna airplane. Saya duduk di dekat Pak C. Pak C itu tanya tentang saya. Saya jawab saya adalah seorang student. Ditanya, ambil course apa? Ambil course Quran Sunnah di sini. Ketika Pak C itu tahu saya adalah seorang student, langsung dia ambil tas, keluarkan uang 50 ringgit. Ini, 50 ringgit. Sebab apa? Sebab saya adalah seorang student. Saya tolak berkali-kali, tak payah, tak payah. Langsung tetap dipaksa. Akhirnya saya terima 50 ringgit. Lumayan. Sehingga privilege sebagai student di sini begitu tinggi. Yang kedua, orang Malaysia sangat mencintai Buya Iya, betul, Hamka. betul. Jangan heran ketika kalian di sini masuk ke perpustakaan, masuk ke library, buku-buku Buya Hamka lengkap. Perbincangan mengenai Buya Hamka ada di kafe-kafe. Bahkan ada satu kafe yang bernama Buya Hamka. Bahkan saya sendiri merasa perbincangan mengenai Buya Hamka di sini di Malaysia jauh lebih sering saya dengar dibandingkan ketika saya Ya, ada padahal di di Indonesia Indonesia. itu Buya Padahal Hamka, saya sendiri Buya Hamka juga itu tidak mencintai terlalu Buya menjadi Hamka. Buku perbincangan. pertama yang saya hatamkan dahulu ketika saya ada di SMA adalah buku Buya Hamka. Saya pun penasaran kenapa Buya Hamka dicintai di Malaysia. Saya search dan ternyata Buya Hamka dulu pernah membela Malaysia mati-matian dan rakyat Malaysia sampai hari ini tidak melupakan jasa itu. Yang ketiga, orang Malaysia suka sekali beratur Ya, makanan. iya, suka Orang Malaysia beratur. suka sekali antri untuk dapetin makanan. Maka jangan heran ketika kalian masuk ke satu restoran terus antrinya panjang pol. Beraturnya panjang pol. 1 jam, 2 jam. Sampai-sampai saya pernah jumpa dengan kawan lalu saya tanya, bro, tak payah datang ke sini. Tuh, antri, beratur panjang sangat. Lalu kawan saya cakap, tak apalah, sejam je. Sejam je? Sejam je? Sejam itu udah Terus lama banget beratur bagi orang saya. sini. Lalu yang keempat, mayoritas makanan Malaysia itu Iya, manis-manis. iya, iya. Kalau kalian berasal dari daerah di Indonesia yang kurang suka dengan manis-manis, sepertinya kalian di sini tidak bisa makan makanan Malaysia terlalu banyak. Kecuali kalian berasal dari daerah Indonesia seperti Jogja mungkin yang Iya, suka Jawa manis Tengah, dengan nasi Jogja, Solo gudegnya itu dan cocok banyak dengan hal. makanan Sepertinya kalian Malaysia. cocok di sini. Untungnya Yang di sini ada masih banyak sensasi makanan manisnya. kayak ayam gepuk atau restoran-restoran Indonesia juga banyak di sini. So please buat teman-teman Malaysia, bagi saya satu menu makanan khas Malaysia yang pedas. Please, saya penasaran. Seperti apa pedasnya Malaysia? Bukan restoran Indonesia, Masakan bukan pedas restoran tapi dia India, nggak pedas. tapi restoran Malaysia yang jual makanan pedas. Saya penasaran. Yang kelima, dan ini adalah satu-satunya pengalaman tak baik, tak nyaman yang saya rasakan selama 1 tahun. Terbayang selama 1 tahun, pengalaman tak baik saya hanyalah satu nih aja. Yaitu sering disangka tak punya duit sebab saya orang Indonesia. Dan ini sering terjadi. Bahkan ketika saya tanya beberapa kawan saya yang sesama Indonesia, saya tanya apakah mereka mengalami ini, mereka berkata yes. I don't know why, tetapi kenapa persepsi itu ada. Can Malaysian people tell me why? Lalu yang terakhir, dan ini yang paling membuat saya bahagia adalah no one judge you just because your English is so bad. Di sini saya bebas menggunakan bahasa Inggris, saya bebas latihan bahasa Inggris dengan siapapun, dan gak ada yang ngejudge kamu hanya gara-gara bahasa Inggrismu salah. Mereka langsung kayak paham gitu loh. Yang penting paham. Berbeda dengan pengalaman saya sebelumnya, saya pernah beberapa kali menggunakan bahasa Inggris. Di live saya menggunakan bahasa Inggris sebagai latihan saya. Ya Allah, dikata-katain mulu dah. Polis-polis grammar itu datang. Kalau di kemudian Indonesia itu ingin merekam dikatakan saya, sehingga saya sombong jadi gitu nggak pakai pede bahasa gitu untuk menggunakan Inggris, bahasa mentang-mentang bisa bahasa Inggris. di Indonesia. Tapi di sini, padahal yang bisa menggunakan bahasa Inggris itu lebih banyak. Tapi walaupun saya salah, itu gak ada yang ngejudge. Makanya saya bebas menggunakan bahasa Inggris di sini sebagai bahan latihan saya. So, overall, nilai saya selama tinggal 1 tahun di Malaysia 9/10. Alhamdulillah. Semoga Allah senantiasa mempersaudarakan rakyat Indonesia dan rakyat Malaysia. FYI, perdebatan Indonesia versus Malaysia itu hanya ada di sosial media. Di real life, tak ada. Betul, Tak ada, betul, itu setuju. tak ada. Saya tak pernah merasakan itu. Alhamdulillah. This is why. Saya tak tahu nak cakap apa lagi. Assalamualaikum. Ya, 9/10 artinya dia selesai tinggal di Malaysia, belajar atau tinggal di Malaysia, selesai dia. Dan yang mau saya tanyakan lagi adalah apakah betul di Malaysia apabila warga berstatus sebagai student atau pelajar itu betul-betul dihargai oleh orang Malaysia, ataukah bentuk penghargaan atau apresiasi ini hanya untuk kepada warga asing yang belajar di Malaysia, ataukah berlaku untuk seluruh warga baik asing maupun lokal itu dihargai? Tidak peduli dia tuh orang asing atau warga lokal, yang penting dia statusnya pelajar atau student itu dihargai oleh warga Malaysia.
atau berpulang lagi kepada attitude-nya, adabnya ya, kembali lagi ke situ. Ya, walaupun statusnya adalah seorang pelajar atau student, kalau attitude atau adabnya tidak baik ya tetap saja tidak akan dihargai ya. Yang penting adalah attitude-nya. Dan yang membuat saya kaget adalah tadi, ternyata orang Indonesia yang belajar ke Malaysia itu dianggap tidak punya duit ya, disangka tidak punya duit. Dan disayangkan lagi yang menyangka itu adalah orang Indonesia sendiri, sesama pelajar Indonesia. Kok bisa? Kok bisa sesama pelajar Indonesia itu malah saling beranggapan bahwa saling menyangka bahwa tidak punya duit ya. Janganlah begitu ya. Kalau tidak punya duit mana mungkin dia pergi ke Malaysia untuk belajar, pergi ke luar negara untuk belajar, kan begitu logikanya ya. Ya meskipun tak banyak tapi punyalah duit ya. Mana bisa kita hidup di negara orang tanpa duit, kan begitu. Lagi apa ya tadi? Iya, soal berbincang dalam bahasa Inggris ya. Kalau di Malaysia itu udah biasa, di sana tuh memang menjadi budaya begitu, dalam perbincangan sehari-hari itu diselipkan bahasa Inggris. Udah biasa di sana. Bahasa Inggris itu sudah menjadi komunikasi biasa di sana. Tapi lain lagi kalau kita berbicara bahasa Inggris di Indonesia, itu aduh, itu pasti dikatain tuh oleh orang-orang di sekitar kita. Allah, mentang-mentang bisa bahasa Inggris, apa lu sok bule ya. Akan seperti itu, sehingga orang yang tadinya itu bertujuan untuk mengasah kemampuan bahasa Inggrisnya jadi apa ya, jadi tidak begitu terasah karena ada anggapan yang seperti ini dari warga sekitar ya. Kalau di Malaysia, kalau Anda ingin melatih kemampuan bahasa Inggrisnya, silakan Anda berbicara bahasa Inggris. Tidak akan yang menjudge kalian, tidak akan yang ngatain kalian, malah Anda akan diapresiasi di sana. Oke, apalagi ya? Ya itu sajalah ya ulasan saya tentang video ini. Kemudian selanjutnya kita akan tonton satu video yang mana orang Indonesia berlibur ke Malaysia, tepatnya di Putrajaya. Dia tuh shock, heran. Kenapa jalan selebar ini, sebagus ini, warganya tidak banyak, kendaraan tidak banyak. Oke, kita tonton dulu saja videonya. Aku ngira ini tuh salah turun kota apa gimana. Ini masih Malaysia kan? Tapi kok sepi banget ya. Jalanannya kelewat lebar, gedungnya pada simetris, tapi orangnya kok dikit. Baiklah, seharian jalan di kota paling rapi di Malaysia. Jadi hari ini aku diajakin sama temanku yang orang lokal buat main seharian di Putrajaya dan Cyberjaya. Cara ke Putrajaya tuh gampang banget karena aku tinggal di Chowkit. Jadinya aku naik LRT dulu, terus baru sambung naik MRT. Kalau kita udah naik MRT yang di Ampang Park, itu kira-kira selama 40 menit kita bisa bengong atau tidur sih. Karena Putrajaya Sentral tuh di ujung banget. Sebelum nyampe aku cerita dulu nih kenapa sih ke Putrajaya. Karena temanku merekomendasikan melihat Malaysia dari sudut pandang yang lain gitu. Katanya Kuala Lumpur terlalu crowded buat orang lokal. Mereka yang udah tinggal di Cyberjaya sama Putrajaya itu biasanya males ke Kuala Lumpur. Jadi penasaran ini kotanya senyaman apa sampai mereka betah di situ ya. Nah ini temanku yang berbaik hati menjemputku. Oh iya, transportasi umum di sini nggak sebanyak di Kuala Lumpur ya. Kalau ramean bareng teman bisa sewa mobil atau pakai Grab aja dah gampang. Pertama-tama kita makan dulu ya di sini. Nasi goreng daging Malaysia nih. Ini telur dadar Malaysia, Bang. Berupa apa? Telur mata sapi. Dia tak kocok. Di sini aku pesen nasi goreng telur daging dan kebetulan rasanya yang aku cari. Sadar gak sih makanan di Malaysia tuh dominan manis, pedesnya tuh juga pedes manis. Nah di kedai makan ini bisa nanya mana yang dominan asin. Apalagi sambal nasi lemak tuh dia tuh manis. Harga makanan di sini juga affordable banget, mulai dari RM8. Kenapa dia pakai tempat begini? Supaya kalau kita enggak habis, kita boleh bawa balik. Ini nama dia ikat tepi ataupun ikat mati. Ikat mati itu selalunya bawa balik rumah, kapau. Dulu saya sempat confuse dengan ya gue lihat yang begini di itu, Indonesia ya. ada nggak sih? Kalau ada namanya apa coba? Oke, lanjut ke destinasi populer kedua, Masjid Pink. Ini yang mbak gue kebelet pipis dia melengos saja. Noh lihat noh tempat wudhunya kerannya banyak banget kan? Iya iyalah orang ini kapasitasnya 15.000 jamaah. Kalau cuma 20 biji ntar pada rebutan. Ada lagi yang pakai kepleset karena buru-buru mau sholat ya enggak? Ah perhatiin ya kalau yang wanita tuh di sini tempatnya. Baru masuk tuh bukan sekedar adem ya, tapi
tapi dingin cuy. Semua di sini warnanya rose, granitnya rose, semuanya rose. Desain ini tuh terinspirasi dari arsitektur Persia dan Timur Tengah. Pantes ya, cantik banget masjidnya. Ini kendala kalau pakai mukena yang parasut kayak gue gini nih. Mirip banget gak sih gue kayak onigiri? Gak bisa buat kena angin. Nah di sini ada aturan berpakaian ya. Kalau misalnya kalian pengunjung disediakan jubah merah kayak gini nih. Lanjut ya ke masjid kedua. Ini tuh masjid yang terkenal juga di Putrajaya, namanya Masjid Besi. Disebut Masjid Besi karena 60% sampai 70% struktur bangunannya pakai baja. Kagak cuma elemen utama atau rangka dalam doang yang pakai baja, sampai bagian luar yang kelihatan sama kita itu juga pakai baja. Terus di pelataran ini nih pas bulan Ramadan tuh rame banget orang buka puasa bersama. Katanya pada gelar tikar gitu, jadi penasaran. Berarti ini Kayak besi. Taj Mahal ya. Coba tes dulu tes. Ini stainless. Ayo. Karena pakai baja ya aku ngelihat kayak masjid ini banyak banget ruangan terbuka gitu. Anginnya juga ngalir adem banget dah. Karena sirkulasinya bagus ya, jadi masjid ini kagak bergantung sama AC. Ini tuh jam 2-an gitu ya, tapi vibesnya adem banget. Kalau kesini teman-teman cobain sendiri dah. Masjid ini kapasitasnya lebih gede Bangunannya lagi kayak daripada bagus masjid ya. Pink. Ini bisa Keren nampung banget. 20.000 jamaah. Destinasi terakhir kita ke lorong belakang Chef Buri Square. Vendor makanan di sini tuh nampilin jajanannya seru banget. Lihat dah nih mac and cheese apa kagak ngiler ditampilin kayak gini. Noh dumplingnya noh Puasa-puasa gede-gede, begini noh maksudnya kayak disausin gini pula. jadi Ramai seperti terliur di ya. ini di Thailand. Ini namanya lorong belakang. Orang belakang. Orang Putrajaya kalau Lepak-lepak. lepak-lepak di sini nongkrong. Yes, nongkrong. BTW ini kagak Oh buka iya, tiap hari bukan ya, lupa jadi itu cek aja nongkrong. infonya di sini. Apa tuh? Temen-temen ada yang udah pernah nyoba makan ini nggak? Di sini tuh Kayak jual donat kayak ginian mini ya? aja menarik banget ya? Atau emang feeling setiap keluar negeri tuh lihat street food tuh kayak pengen jajan? Nih namanya peneram. Baru tahu. Oh, Jadi kayak peneram. ada brown sugar terus pakai tepung apa ya, Bang? Tepung nggak pasti, tapi Kayak donat ada ya? gula perang ataupun brown sugar ataupun gula Melaka. Ini enak banget. Kayak apa ya? Mungkin cucur tapi garing, bukan versi yang kalau cucur kan gembos spons ya, dia tuh kayak kosong tapi rasanya mirip-mirip. Enak banget, mesti nyoba. Baiklah, segitu dulu jalan-jalan di Putrajaya sama saya Berjaya. Besok kita mau ke Genting Highland. Thanks for watching. Kau nih Oke. Oke. Ya, saya sama di Malaysia pernah 2 kali ke Putrajaya, siang hari dan malam hari, dan sungguh ya betul-betul menakjubkan ya. Betul-betul menakjubkan. Karena apa ya? Seperti tadi si Aka tadi tuh ya, kesan pertama adalah jalannya yang lebar, bersih, tapi kendaraannya sepi, warganya sepi, tetapi view-nya tuh betul-betul bagus, baik dari arsitektur bangunannya, baik dari pemandangan sekitarnya. Di situ ada danau buatan, itu bagus ya. Terus kemudian di tepi-tepi jalan itu betul-betul dijaga, dirawat, dan estetik banget ya, estetik banget tuh suasana di Putrajaya. Gimana ya? Ya menurut saya vibe-nya tuh kayak semacam bangunan-bangunan Eropa begitulah ya. Dan kalau di malam hari itu ya dengan cahaya lampu yang estetik ya. Saya tuh pernah di suatu lapangan di sana yang mana di sebelah sananya tuh ada gedung istana menteri apa yang bentuknya seperti masjid ya, yang berhadapan di situ. Itu view-nya bagus banget buat kita foto-foto. Dan ya sama seperti saya kata tadi tuh, saya juga berpikir seperti itu. Jalan selebar ini ya, jalan seluas ini, sebersih ini, tetapi mana warganya? Saya dulu berpikir seperti itu ya. Dan memang Putrajaya itu tempat pemerintahan Malaysia ya. Segala urusan pemerintahan ada di Putrajaya. Jadi bukan suatu tempat destinasi untuk belanja, untuk jalan-jalan, tidak. Tetapi memang diset sebagai tempat atau lokasi pemerintahan Malaysia. Untuk ibu kotanya tetap Kuala Lumpur. Gitu. Oh iya, berlebihan tidak kalau saya mengatakan bahwa vibe di Malaysia itu vibe-nya seperti Eropa, arsitekturnya itu seperti bangunan-bangunan Eropa begitu. Ya, apakah itu hanya pandangan pribadi saya ataukah mungkin sebagian orang ya, banyak orang beranggapan juga seperti itu, vibe-nya seperti bangunan Eropa ya.
Dan lagi ya satu lagi video yang akan kita tonton bersama-sama mungkin dari orang yang sama ini ya. Ini adalah video ketika berbuka puasa di Kuala Lumpur. Oke, seperti apa videonya? Berbuka puasa gratis di KLCC Malaysia. Beberapa tips dari aku kalau kalian mau cobain hunting takjil sekaligus sholat tarawih di sini. Pertama, datang lebih awal. Ini aku nyampe jam 6 lebih 10. Terus sendal dulu di rak sepatu ya. Kedua, pakai hijab dan pakaian tertutup. Meskipun ini aku salah kostum sih. Yang lain pakai baju biasa dan hijab, sedangkan aku pakai telepon dari hunting takjil. Ketiga, tertib mengantri. Jam 18.30 antrian sudah dibuka. Memang, Ketinggalan 5 menit memang aku ada langsung dapat di pelajaran bagian ada belakang pelajaran. banget. Oh ya, di hari keempat Ada aku sempat bahas masjid yang ada playgroundnya. Nah sekarang masjidnya ada kursi pijatnya guys. Jam 18.50 antriannya semakin panjang sampai ngebentuk huruf U. Jam 19.13 mulai berdiri dan jalan ke depan ngambil makanan. Jam 19.20 semuanya udah dapat makanan dan bersiap-siap untuk berbuka. Yuk kita cari stok dulu. Wow, menu makanannya lebih bagus dari BG ya. Ini makanannya ada roti, kurma, apel, Mantap nasi, sekali ya. sayur, ayam, sama teh. Sayur dan ayamnya enak, nggak pelit bumbu. Rasanya tuh kayak makanan rumah yang enak gitu loh. Oh terus ada juga bubur Lombok, ini rasanya asin. Kalau kalian mau melipir bentar, jam 8 malam di Surya KLCC tuh ada Symphony Lake Water Show. Di situ balik lagi ke Masjid Asyakirin untuk Isya dan Tarawih. Tips yang keempat, buat cewek yang mau sholat di lantai 2, datanglah lebih awal karena space-nya lebih kecil dibanding tempat sholat wanita yang di lantai 1. Keren banget ya arsitekturnya ya. Di sini tarawihnya 20 rakaat dan 3 witir ya. Nah, tips yang terakhir, sama kayak pulangnya Indonesia. jangan lupa foto di depan Twin Towers. Selamat mencoba. Oke, itu dia videonya kita sudah tonton bersama-sama dan ya sebetulnya hampir sama semua orang Indonesia yang pergi ke Malaysia. Yang membuat terkesan adalah jalan rayanya, kebersihannya, ya. Kemudian cara beraturnya atau antrinya. Kemudian situasi ketika jam atau macet ya. Tetap tenang di sana, tidak seperti Indonesia yang riuh dengan bunyi klakson dan saling apa ya kayak semacam buru-buru. Oke, mungkin cukup sekian konten pada kali ini. Kalau Anda para subscriber punya video yang mau saya react, boleh Anda sertakan link videonya di ruang komen atau boleh DM di sosial media saya seperti TikTok. Kalau Anda punya nomor WhatsApp saya, boleh kirim di WhatsApp saya ya. Oke, cukup sekian konten pada kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di next konten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.